Shalom, selamat berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat saya yang baik dengan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk minggu ini. Tapi sebelum saya menjelaskannya dan kita merenungkannya, saya rindu saudara-saudara boleh like dan juga subscribe dan juga boleh men-share-nya kepada banyak orang agar channel saya ini boleh bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya pada hari ini. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita minggu ini, tanggal 20 September 2020, Minggu 15 setelah Trinitatis, diambil dari Lukas 17 ayat 26 sampai ayat 37 dengan tema Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, bencana alam yang terjadi pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga 27 Desember 2019, BNPB menyatakan ada 3.768 bencana alam di Indonesia. Sedangkan bencana alam pada tahun 2018 tercatat sebanyak 3.397 peristiwa. Secara umum, tren bencana meningkat, kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Agus Wibomo di kantornya Jakarta Senin 30 Desember 2019 yang lalu. Agus mengatakan bencana hidrometeorologi menjadi yang paling banyak terjadi pada tahun 2019, yakni sebanyak 3.731 peristiwa. Bencana tersebut meliputi puting beliung, banjir, serta kebakaran hutan dan lahan. Dan menurut catatan sementara hingga Juni 2020 ini, BNPB mencatat ada 1.549 bencana alam terjadi di Indonesia. Itu yang dicatat oleh kata data.co.id tanggal 30 Desember lalu. Sementara kita tahu persis bahwa COVID-19 terus meningkat dari hari ke hari hingga saat ini di seluruh dunia ini, tapi juga di negara kita Indonesia tercinta. Dari data yang kita lihat saudaraku, baik bencana alam dan berbagai penyakit khususnya COVID-19 yang terjadi sungguh sangat tinggi, ya, mencemaskan saat ini, baik di berbagai tempat dan juga baik di Indonesia kita ini. Pertanyaannya, apakah semua bencana itu adalah bentuk hukuman Tuhan atas ulah manusia dan juga untuk alam sekitar ini? Dan bagaimana kita bersikap terhadap bencana ini menurut iman percaya kita? Saudaraku, melalui itulah teks khotbah kita minggu ini, kita akan mencoba membahasnya, merenungkannya, dan mengambil sikap Kristiani dengan tema Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Sekali lagi, Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, saudaraku, bencana air bah pada masa Nabi Nuh dan peristiwa Sodom Gomora pada masa Lot dibandingkan dengan bencana alam saat ini. Saudaraku, kita tahu persis sebenarnya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia begitu akrab dan bersahabat dengan alam semesta. Allah menempatkan Adam Hawa di Taman Eden yang telah Tuhan ciptakan sedemikian baiknya. Dan Allah memerintahkan untuk
menguasai, tidak hanya menguasai, tapi juga mengelola alam semesta ini dengan baik. Tetapi sayang saudaraku, manusia memilih untuk memberontak dan berdosa kepada Tuhan, sehingga Allah mengutuk bumi dan segala isinya ini. Dan melaluinya saudaraku tahu, manusia tidak lagi bersahabat dengan alam semesta. Manusia terus merusak lingkungannya, merusak alam semesta dan isinya. Manusia tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Akibatnya manusia justru mengeksploitasi alam semesta ini untuk kepentingannya sendiri. Akibatnya terjadilah bencana alam terus menerus meningkat hingga saat ini. Ada dua peristiwa besar yang disampaikan Tuhan Yesus pada perjanjian lama sebagai peringatan akan datangnya Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, yaitu peristiwa bencana air bah pada masa Nuh dan hujan api belerang yang menimpa Sodom dan Gomora saat Lot di sana hadir. Alkitab mencatat bahwa peristiwa itu terjadi karena Allah sendirilah yang melakukan penghukuman atas murkanya terhadap kejahatan umat manusia yang tiada tara. Manusia melakukan dosa kriminal begitu besar, begitu bersama-sama, sehingga Alkitab secara terperinci mengajarkan bahwa air bah pada zaman Nabi Nuh terjadi secara global dan membinasakan semua yang bernapas, baik hewan juga manusia mati terbunuh kecuali Nuh dan keluarga dan para binatang yang diselamatkan dalam bahtera Nuh. Begitu juga dengan peristiwa Sodom dan Gomora. Tuhan murka dan menghukum dan membinasakan serta menjungkir balikan kota Sodom Gomora beserta isinya dengan seluruh umat manusia yang jahat dengan hujan api belerang kecuali Lot dan keluarganya. Dan kita tahu bersama-sama bahwa istri Lot karena begitu sayang dan mengingat hartanya yang begitu banyak di Sodom Gomora, akhirnya menoleh dan menjadi tiang garam. Saudara-saudara, menurut Bapak Bigman, Pendeta Bigman Sirait almarhum, bahwa kita harus membedakan bencana air bah di zaman Nuh dan hujan api belerang di Sodom Gomora yang merupakan bentuk penghukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan menghantam atau memurkai orang-orang jahat, tetapi menyelamatkan orang benar seperti Nuh dan keluarganya. Tetapi saat bencana alam bisa saja menimpa orang baik dan sebaliknya ya, menyelamatkan orang jahat. Menurut beliau ini harus dibedakan, karena jika ada bencana alam belum tentu Allah murka menghukum manusia seperti air bah pada zaman Nuh dan hujan api di Sodom. Tetapi bisa saja Tuhan mengizinkannya agar manusia bertobat. Dan memang kita melihat bahwa pada peristiwa lain, ya, pada zamannya Elia, hujan api Tuhan turunkan justru untuk apa? Membakar habis seluruh persembahan korban yang disampaikan oleh Elia. Bahkan air yang ada mengelilingi persembahan di sekelilingnya. Sementara nabi-nabi Baal tidak bisa berbuat apa-apa dengan persembahannya. Untuk itu ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama tentang bencana alam sebagaimana Alkitab ungkapkan tadi dalam teks kita. Dan kita bisa juga melihatnya dalam Matius 24 ayat 38 sampai ayat 39. Antara lain, satu, saudaraku, bencana alam tidak mungkin berkurang tetapi pasti bertambah. Sekali lagi, bencana alam tidak mungkin berkurang tetapi pasti makin bertambah. Kenapa? Karena kualitas kehidupan manusia sudah makin merosot dan berdosa, dan umur bumi ini juga sudah semakin tua. Firman Tuhan secara jelas katakan, dunia ini sedang lenyap
dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Artinya dunia ini adalah kesementaraan, tidak kekal. Selain itu saudaraku, manusia juga semakin serakah, makin mementingkan dirinya dan kelompoknya, sehingga terus menerus merusak hutan di mana-mana. Juga penggalian tambang tidak karuan, dan juga membuang sampah seenak perutnya dan lain-lain sebagainya, sehingga mengakibatkan kerusakan alam semesta semakin besar, dan akibatnya pasti ada apa? Banjir, puting beliung, dan juga kebakaran di mana-mana. Melaluinya bisa saja orang baik mati, dan yang percaya kepada Tuhan Yesus juga mati, tetapi masuk surga. Dan sebaliknya orang jahat selamat, tetapi nanti masuk neraka. Kematian kita bisa juga dengan berbagai cara toh. Bahkan saat kita tidur, saat kita berkhotbah mungkin, saat kita beribadah, saat kita ditabrak, atau banyak hal saat kita sakit juga bisa kita apa? Mati. Dan bisa jahat saat apa? Saat bencana alam. Tapi yang jelas, bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, pasti apa? Pasti masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, bencana alam diizinkan oleh Allah sebagai peringatan kepada manusia atas ulah kejahatannya. Sehingga bencana alam dapat dipakai Allah untuk menunjukkan bentuk hukumannya atas perbuatan manusia berdosa, agar manusia dapat bertobat dan mengingat perintah Allah dan mentaatinya. 3 saudaraku, menarik sekali waktu Tuhan menyapa Elia di Gunung Horeb yang bersembunyi karena Isabel, istri Raja Ahab, yang mengejar-ejarnya, di mana saat angin besar puting beliung lewat, ya, dan juga saat gempa dan api besar lewat, Tuhan tidak hadir. Tapi justru saat angin sepoi-sepoi hadir, Tuhan justru apa? Hadir. Artinya saudaraku, bencana alam tidak harus, bahkan bukan dipakai oleh Allah untuk menghukum dan juga memurkai manusia. Yang 4 saudaraku, agar kita terus waspada, karena memang sudah Yesus beritahukan bahwa bencana alam pasti terus datang, bahkan cenderung meningkat. Hadirnya nabi-nabi dan Mesias palsu, siksaan berat akan terjadi, dan peringatan lainnya. Agar apa? Agar kita sungguh-sungguh hidup dengan firman Tuhan. Kedua saudaraku, kecenderungan manusia pada zaman Nuh dan Lot dibandingkan dengan kecenderungan manusia pada zaman ini. Sebagaimana teks kita tadi ungkapkan, bahwa pada zaman Nuh dan zaman Lot, manusia dikatakan apa? Tetap makan dan minum. Mereka kawin dan dikawinkan. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun, tetapi tidak mau tahu dengan apa? Dengan dosa, kelakuan mereka yang jahat. Mereka juga cenderung justru apa? Melawan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dan ayat 11, 12, dikatakan kecenderungan hati manusia sangat jahat. Maunya mereka semua, artinya manusia secara total, keseluruhan umat manusia berbuat jahat. Selain itu, bumi juga sudah rusak, maka kejahatan adalah hal yang lumrah pada saat itu. Dalam Kejadian pasal 18 ayat 20 dikatakan dosa Sodom sudah sangat berat. Sudah banyak keluh kesah tentang mereka, terutama dosa-dosa mereka, dosa seks bebas mereka, dosa homoseks mereka. Saudaraku, itulah sebabnya dosa homoseks disebut apa? Sodomi, mengingat akan dosa homoseks yang dilakukan oleh kota Sodom dan Gomora yang mendatangkan murka Allah. Saudaraku,
mungkin jika kita perhatikan juga saat ini tidak jauh beda dengan zamannya Nuh dan zamannya Lot. Manusia kita lihat beraktivitas biasa saat ini. Makan, minum, kawin, mawin, bekerja, bahkan berusaha lebih gawat, mungkin lebih agamawan ya. Mereka lebih giat secara rohani dan beragam seperti biasanya. Bahkan kita tahu persis teknologi sedemikian hebatnya ya. Baik dalam usaha-usaha pertanian, baik dalam perdagangan, baik dalam pemerintahan, baik dalam segala hal begitu maju, begitu hebatnya. Tapi saudara perhatikan juga, dosa juga semakin beragam, semakin hebat kita lihat. Kecenderungan hati manusia kepada kejahatan sangat luar biasa masifnya. Sehingga dosa kekerasan, dosa korupsi, hedonisme, poya-poya, bahkan dosa LGBT tidak lagi disebut dosa. LGBT sekarang disebut yaitu seks berperilaku lain supaya lebih halus katanya ya. Bahkan beberapa negara sudah membolehkan ya dengan undang-undang untuk kawin sejenis. Bahkan katanya ada hamba Tuhan atau pendeta yang sudah hidup LGBT. Saudaraku, inilah kondisi kita, kondisi keadaan manusia saat ini. Tanda-tanda akhir zaman sudah mulai terpenuhi seperti yang Yesus katakan. Bencana alam kita lihat terus menerus melanda dunia ini dari hari ke hari. Silih berganti seperti adanya gempa besar, ya, tsunami, banjir bandang, dan juga kebakaran meluas ada di mana-mana. Bahkan kita lihat ada puting beliung, dan saat ini ada apa? Ada virus 19 yang sulit terobati. Tentu saudaraku dan saya percaya bagi kita yang sungguh-sungguh mengimani Yesus dan percaya akan firman Tuhan, bahwa ini adalah sudah warning, lampu kuning, bahkan mungkin sudah lampu merah, agar kita tidak kaget dan tidak berleha-leha, tetapi apa? Serius, waspada, mempersiapkan diri, sehingga waktu Yesus datang kedua kalinya yang tidak diberitahukannya kapan, kita sudah siap. Persis seperti Nuh pada zamannya waktu datang air bah pada saat itu. Diungkapkan setelah Nuh masuk dalam bahtera itu dan keluarganya, dan semua binatang juga sudah masuk yang sepatutnya, baru apa? Hujan deras datang, banjir melanda dunia ini, dan akibatnya semua yang bernapas dan umat manusia berdosa mati. Sama waktu Lot pada zaman itu, saat dia bersama keluarga sudah keluar kota, baru dikatakan apa? Hujan api, hujan belerang Tuhan turunkan ke kota Sodom dan Gomora untuk menjungkirbalikkan dan menghanguskan kota Sodom dan Gomora, sehingga orang-orang jahat mati saat itu. Saudaraku, saya percaya sebagaimana firman Tuhan ungkapkan bahwa hukuman Allah pada zamannya Nuh dan juga zamannya Lot, saat air bah dan saat api hujan belerang menimpa Sodom Gomora, tidak seberapa dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan hukuman api neraka yang menyala-nyala untuk selama-lamanya bagi orang yang tidak percaya dan mempercayakan dirinya kepada firman Tuhan. Untuk itu, inilah saatnya untuk apa? Untuk bertobat, berjaga-jaga, sehingga kita siap menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya. Yang ketiga, saudaraku, sikap Nuh sebagai contoh bagi kita dalam menghadapi bencana alam dan tanda-tanda zaman ini. Sangat menarik, saudaraku, bahwa walau kejahatan dilakukan secara masif dan menyeluruh oleh umat manusia di sekitar Nuh, dia dan keluarganya hidup benar karena bergaul dengan Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang diterima Nuh tidak disia-siakannya, tapi dia menjalani kehidupan yang benar dan hidup tidak bercela. Begitu juga dengan Nabi Elia. Kenapa bisa?
karena Nuh dan Elia firman Tuhan katakan hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup erat, hidup dekat, bergaul intim dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan dan hidup di jalan Tuhan. Saudaraku, ini tidak mudah, ya. Apalagi jika kita sendirian, tidak ada teman. Kita pasti sering diolok-olok, dibully, dilecehkan, dikucilkan. Karena seperti yang sudah dikatakan tadi, kehidupan dan kecenderungan hidup manusia sehari-hari pada saat itu sangat jahat dan berperilaku menyimpang dan memberontak kepada firman Tuhan. Mereka dikatakan sangat melawan kehendak Tuhan. Tetapi Nuh dan Elia firman Tuhan katakan berhasil karena mereka hidup bergaul erat dengan Tuhan. Saudaraku, keadaan zaman Nuh dan zamannya Lot, Yesus pakai untuk mengingatkan kita tentang kedatangannya kedua kalinya dalam kemuliaan dan kekuasaan. Dalam ayat 30 firman-Nya berkata, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Artinya, siap-siaplah saudara, waspadalah, karena kedatangan Yesus pada saat itu tidak dikatakan kepada siapapun dan seorang pun tidak akan tahu kapan, di mana, dan bagaimana Yesus akan datang. Dia hanya mengatakan ada tanda-tandanya. Dan yang kita butuhkan adalah melihat secara peka, secara rohani tentang tanda-tanda yang telah Yesus berikan kepada kita. Mari kita mengandalkan saudaraku, kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita secara gratis, sehingga kita hidup benar, hidup bergaul erat, hidup dekat, akrab dan intim dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Hiduplah bersama Tuhan dan ada di jalan Tuhan. Jangan menyimpang, ikut-ikutan, kompromi dan tersesat dengan arus yang begitu deras saat ini. Dosa memang begitu menggoda kita. Bahkan bisa saja saudaraku, teman sekantor, teman sekampung, se-STM, bahkan mungkin teman kita kor, segereja, teman-teman pendeta, bisa apa? Bisa sudah terbiasa dengan dosa-dosa yang memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka sudah menganggap bahwa hal itu biasa dan tidak apa-apa. Untuk itu saudaraku, mari kita menjaga diri kita walaupun sendirian. Sebab jika kita kompromi dengan dosa, itu artinya kita berusaha memelihara nyawa kita saat ini, yang justru akan menghilangkan nyawa kita kelak. Ya. Sebab hidup di jalan Tuhan, bersama dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, bisa menimbulkan permusuhan, bahkan kehilangan nyawa. Tetapi Yesus katakan justru memelihara nyawa kita. Itulah sebabnya kalimat itu dilanjutkan dengan peristiwa ditinggalkan, adanya perpisahan dan juga kehilangan. Firman Tuhan katakan, kalau ada dua orang sedang tidur seranjang, seorang akan dibawa dan seorang akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang sedang bekerja di ladang, seorang akan dibawa dan seorang akan ditinggalkan. Saudaraku, memang pengalaman kesendirian menjadi pengalaman Nuh dan Lot saat mereka bersama Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan tentu ini saudaraku menjadi pengalaman kita di saat kita mau bergaul erat dengan Tuhan dan firman-Nya. Disinilah letaknya saudaraku, supaya kita makin apa? Makin rindu berdoa. Saat di mana saat ini kita berjaga-jaga, jangan tinggal pasif, tapi aktiflah berdoa, aktiflah memberitakan firman Tuhan lewat hidup kita, lewat karya kita, lewat talenta kita. Supaya apa? Supaya makin banyak orang dibawa kepada Kristus, khususnya keluarga-keluarga dan teman sahabat kita. Supaya nanti saat Yesus datang kedua kalinya, kita bersama-sama diangkat
oleh Tuhan Yesus ke sorga seperti Nuh dan keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, walau pesan Injil pada hari ini adalah pesan yang tidak mudah ya, untuk kita lakukan sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, tapi mari kita senantiasa bersandar hidup dalam kasih karunia Yesus dan firman-Nya. Kita pasti bisa dan pasti berhasil seperti Nuh dan juga keluarganya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.